ibadah sekolah minggu ya. Lakukan dengan semangat dan sukacita bertemu dengan Tuhan. Yuk, kita mulai dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami, supaya kami senantiasa bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari titah kelima. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk kita sama-sama berdoa untuk hukum Taurat kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Songgok Tuhan mina di Jolomon, otong dini debataki, uhi pati kutulo hakinon, otong dini debataki, deresi hol haroni, molohoro dari sartoliki, digihon batu awon atini, otong dini debataki. Kita mengucapkan doa pengampunan dosa bersama-sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Epistel minggu ini dari Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, sama seperti saudara-saudara seiman, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya. Sekarang kakak akan membacakan warta sekolah minggu untuk kita semua. Ya, kita sama-sama mendengarkan supaya nanti ingat apa yang diwartakan oleh kakak guru sekolah minggunya ya. Yang pertama, warta sekolah minggu kita pada hari ini, kakak-kakak guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, amang sintua, amang pendeta, dan semuanya mengucapkan selamat berulang tahun kepada adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 27 Juni sampai hari ini 3 Juli 2022. Semoga semuanya sehat-sehat, panjang umur, dan semakin hebat ya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan celengan yang sudah kalian terima, supaya tetap diisi ya, jangan lupa diisi. Nanti kapan akan dikumpulkannya, kakak guru sekolah minggunya akan memberitahukannya. Tapi dari sekarang diisi ya. Kemudian yang berikut, hari ini harusnya kita live streaming ya minggu pertama, tapi kita adakan secara virtual karena di gereja kita sedang ada acara puncak Parheheon Ama atau Parheheon Bapak-bapak ya. Jadi kita hari ini tetap melaksanakan ibadah sekolah minggu secara virtual, tapi semuanya harus tetap semangat. Yang berikut, sesuai dengan pengumuman-pengumuman yang sudah diwartakan minggu-minggu sebelumnya dan pengumuman-pengumuman yang sudah disampaikan oleh kakak guru kelas masing-masing di grup kelas, kakak akan memberitahukan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa penutupan pendaftaran untuk kebaktian Padang ditutup hari ini ya, sampai malam nanti tanggal 3 Juli ya. Awalnya kan diwartakan tanggal 5. Kakak guru sekolah minggu menyepakati kita tutup hari ini karena kakak-kakak guru sekolah minggu akan
mempersiapkan segala sesuatunya termasuk bisnya terutama supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jadi hari ini kita tutup pendaftarannya. Masalah pembayarannya boleh seperti warta semula tanggal 5, atau kalaupun memang tidak sempat atau tidak ingat, boleh japri kakak guru kelasnya. Bagaimana? Apa mau dititip atau mau ditransfer atau mau bagaimana? Boleh hubungi kakak guru kelasnya masing-masing ya. Tapi untuk pendaftaran terakhir adalah hari ini, nanti malam ya kita tutup ya, karena kami akan antisipasi untuk bisnya. Oke, untuk semua perlengkapan acara, kemudian perform per kelas itu akan diwartakan oleh kakak guru kelasnya di grup kelas masing-masing. Oke, kakak mengharapkan untuk semua anak-anak kelas 3 sampai kelas 7 semuanya ikut, supaya kita boleh bersukacita bersama-sama memuji Tuhan ya, karena kita udah lama juga nih nggak ketemu ya. Kita akan bersukacita memuji Tuhan di alam terbuka, di alam ciptaan Tuhan ya. Semuanya kalau bisa semuanya ikut, dan ingat orang tua tidak boleh ikut kecuali datang sendiri menyusul. Tapi untuk anak-anak semua bersama-sama dengan kakak guru sekolah minggu kita berangkat bersama-sama ya. Semoga semuanya nanti pada hari hanya tanggal 12 Juli semuanya dalam keadaan sehat ya. Semangat semua ya. Semoga semua senang dengan acara kita ini ya. Inilah warta yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua boleh mengingatnya. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan kami, Allah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang sangat baik dan teramat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan, hari lepas hari. Bahkan hari ini kami sangat bersukacita, kami boleh bersatu hati, memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu HKBP Mustika Jaya. Biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya kami semua juga Tuhan boleh bersukacita memuji Engkau. Ya Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan beberapa warta sekolah minggu untuk adik-adik yang berulang tahun. Biarlah kiranya Tuhan semakin memberikan kesehatan, hikmat dan kepintaran kepada mereka ya Tuhan, agar kelak mereka boleh semakin menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu ataupun keluarga yang sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan jamah, agar mereka kembali bersukacita dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana kebaktian Padang kami. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami rencanakan, apapun yang sudah kami susun, biarlah kiranya semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua, agar kami semua dapat mengikutinya dengan penuh sukacita. Apapun yang kami perlukan, kami yakin dan percaya Tuhan akan cukupkan melalui siapapun Tuhan yang tergerak hatinya untuk boleh melakukan dan memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Tami, biarlah kiranya kami anak-anak sekolah minggu boleh mendengarkan dengan baik, sehingga Roh Kudus-Mu boleh membantu kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan sebelumnya segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari sampai pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu dan juga mampukan mereka Tuhan untuk dapat memahami firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mampukan juga Tuhan kami yang memberikan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 27 sampai dengan 28. Adik-adik sudah membuka Alkitabnya? Ya, sudah ketemu ayatnya? Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Di ayat 28, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Kalau adik-adik mendengarkan kata baik ataupun kebaikan, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik semua? Ya, betul sekali. Perbuatan atau sikap yang menyenangkan, sesuatu yang positif, ya. Contohnya apa sih? Baik itu bisa juga diumpamakan ketika seorang abang bisa membantu adiknya. Misalnya, adiknya kesulitan di dalam menulis, atau adiknya kesulitan di dalam membuka barang. Abangnya membantu, itu sesuatu kebaikan. Contoh dari kebaikan, ya. Kebaikan di dalam manusia juga harusnya muncul sebagai orang yang percaya. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan teladan kebaikan. Seperti apa sih teladan kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, yang bisa kita lihat secara nyata? Yang pertama adalah Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dan yang kedua adalah Tuhan membantu atau menolong orang-orang yang lemah. Ya, itu adalah teladan kebaikan yang Tuhan telah perlihatkan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, makanya kita pun sebagai orang yang percaya, kita harus dapat mengikuti teladan kebaikan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya, apa aja sih? Bagaimana sih caranya kita memberikan kebaikan kepada orang? Apakah kita berbuat baik hanya kepada teman kita? Ataukah kita berbuat baik kepada orang yang kaya? Ah, dia mampu, dia kaya, dia hebat. Aku mau jadi temannya, aku harus berbuat baik. Apakah seperti itu? Tidak, ya. Berbuat baik itu tanpa syarat, karena Tuhan Yesus memberikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan kita itu tanpa syarat. Tuhan tidak mengatakan, kau miskin, gak akan ku bantu kau, gak akan ku bantu, ya. Tapi Tuhan memberikan dengan sepenuh hati. Tuhan membantu orang-orang, semua orang tanpa terkecuali, tidak memandang jabatan, status, ataupun kelebihan seseorang. Ya, dan kita pun harus sama seperti itu. Dan di sini di dalam Alkitab ini dikatakan bahwa janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Maksudnya apa sih? Kakak kasih contoh, ya. Misalnya kalian pergi ke tukang cukur rambut, ya. Terus kalian minta, "Bang, aku mau dipotong potongan rambut yang A ya." Oke. Ekspektasi kalian atau pengharapan kalian adalah kalian mendapatkan potongan rambut yang sesuai dengan gambar. Tapi ternyata tukang rambutnya agak salah memotongnya. Nah, kalian kan membawa uang sendiri. Tadinya mama sudah menitip pesan, kasih ya tipsnya, gitu ya. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Gak usah lah kasih tipsnya. Udahlah, kasih aja uangnya yang pas. Gak usah kasih kelebihannya. Nah, itu namanya tidak berbuat baik.
Karena kalau berbuat baik, kita nggak boleh menahan apa yang sudah berhak diterima oleh yang menerimanya. Dan yang kedua adik-adik, di sini dikatakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Artinya adik-adik, jangan menunda untuk melakukan kebaikan. Contohnya adalah kalau diminta oleh papa, mama ya, abang, adik, kakak, tolong dulu ambilin minum papa, mama. Iya papa, iya mama, tapi dilakukannya setengah jam kemudian. Kira-kira adik-adik sudah berbuat baik belum? Belum. Jadi berbuat baik itu tidak ditunda-tunda. Ketika orang tua berkata ataupun teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita berkata, kita langsung melakukannya. Ya, dengan kita melakukan kebaikan tersebut, kita sedang menunjukkan kemurahan hati Allah. Ya, kepada orang-orang yang kita bantu, sehingga mereka akan semakin memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti itu. Jadi adik-adik jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, kalau berbuat baik adik-adik sekolah minggu seperti apa sih? Ya, rajin berdoa, rajin belajar, baca firman Tuhan, mau membantu orang tua. Ya, itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan suka. Dan kalian kita semua sebagai orang yang percaya. Oke adik-adik, semangat selalu untuk berbuat kebaikan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami firman-Mu Bapa tentang kebaikan. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu di dalam berbuat baik kepada siapapun itu Tuhan, tanpa syarat. Mampukan kami Bapa untuk dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan Bapa yang baik, kiranya Tuhan perlengkapi kehidupan kami Tuhan dengan kasih-Mu dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua.